dari awal, Pak. Enggak, menurut Pak Ilham, apakah betul kami tidak Enggak pernah lah, ngurusin Pak Ilham? enggak lah, Apakah tidak betul lah, kami nggak pernah ngurusin Pak Ilham? Masa bodoh tidak, begitu? tidak lah. Pak Ilham Kenapa? kemarin terima uang dari orang-orang Islam ini total berapa, Pak? Aduh, Pak. Eh, di luar dari ekspektasi saya, Pak. Berapa, Saya Pak? benar-benar Rp250.000 saja, Bapak. Oh, orang-orang Islam ini pelit juga ya, Pak. Cuma ngasih 250.000 ya, Pak. Sebenarnya saya nggak etis. Setelah fitnahannya begitu rupa, Bapak sampai korban perasaan, korban begitu, Bapak sampai dimarah sampai dikuya-kuya begitu, Bapak cuma dapat 250.000 ya, Pak. Ya itu akibat daripada mungkin, Pak, ya, ada hal sesuatu di luar kemampuan saya itu yang menyertai saya, sehingga pada saat saya tersadar, lu ngapain gua gabung tadi, cuma dapetnya cuma segini aja kok, untuk ongkos ke sono sama makan gue udah habis tuh, Pak, ngomong kasar, Pak. Ya. Aduh, elah. Jadi Pak, selama terima uang dari grupnya kami, Pak, grupnya Damaris, Embun Pagi, kan ada ya, ada dari Embun Pagi, dari Damaris. Bapak terima uang kira-kira total berapa, Pak? Makanya saya kan bilang, kenapa Alengso, ya ide-idenya Alengso tidak kita terima, ya kan tahu sendiri, ngotot begitu, ya semua mau ditabrak dulu ya, kita punya karyawan, jangan digaji, itu kan pelayanan. Saya bilang mana bisa nggak digaji, ya kan tapi kan pelayanan, nggak di pelayanan itu juga digaji toh, pelayanan juga harus digaji kan, emang si karyawan kita itu makan nya tai, si Alengso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya, ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu video yang dibuat oleh channel Dapur Sukacita, ya, mengambil dari cuplikan pembicaraan di channel Paul Jang, ya. Dia tulis gini, apesnya Ilham, udah sakit parah, dijebak buat jelekin Paul Jang hanya dapat 250.000. Ya, ini yang saya agak ngakak melihat judulnya, yang pertama. Terus yang kedua, statement seakan-akan bahwa ada yang menjebak si Ilham untuk menjelekan Paul Jang. Ya, jadi aneh sekali. Di mana teman-teman bisa cek ya bahwa Ilham ini adalah salah satu anggota Damaris, ya, anggotanya Yayasan Damaris. Salah satu inilah anggota yang bagi-bagi makanan. Saya nggak tahu jabatan pasti dia di sana apa. Tetapi di sini yang konyolnya adalah mereka mengatakan bahwa dia dijebak ya untuk menjelekin Paul Jang. Dan teman-teman bisa cek ya saat dia join ke live-nya kami, live-nya HMC, itu sama sekali kita nggak ada suruh dia jelekin Paul Jang atau suruh ngomongin yang aneh-aneh, enggak. Saya cuma nanya dia jabatannya apa di Damaris, ya. Kita cuma nanya apa jabatannya di Damaris, terus ini ada apa nih, ya. Karena tiba-tiba dia muncul kan, rupanya dia dikasih nomor StreamYard-nya itu dikasih link StreamYard oleh Alengso, ya, oleh Ko Alengso. Terus saya bingung gitu mau ngapain, ya, karena nggak kenal saya sama Ilham ini, dan saya nggak tahu cerita dia apa, ya, belum tahu cerita dia apa. Tiba-tiba disuruh ngomong aja, baru dia rupanya ngomong bahwa dia sakit, ya, dia ngomong kalau dia sakit begini-begini butuh bantuan gitu, ya. Saya juga agak bingung gitu kan, ini apa gitu kan, tiba-tiba ngomong bantuan. Ya, kita nggak bisa pungkiri, yang pertama kita nggak kenal nih orang, ya. Terus yang kedua dia ini Kristen, jadi tiba-tiba di channel Muslim ngomong seperti itu kan, tentu saja penonton-penonton kita juga tanda tanya, ya, ini kenapa? Tetapi saya sudah bilang ke penonton, kalau teman-teman tergerak ya silakan aja bantu, ya. Kita juga nggak maksain, ini kan kerelaan hati dari orang-orang mau bantu apa tidak. Ya, cuman sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa sebelum itu, ya, saat Ilham ini pertama kali masuk di channel saya pun, saya sudah nanya ke yang ibu mantu ini, ya, dan ibu mantu ini jawabnya gini, ya, ini jam 8.19 saya live jam 8, ya. Jam 8 lewat sedikit saya live itu, ya. Kan 8 lewat dikit saya live. Saya nanya dia, ya, dia cerita gini, ya. Saya bilang Pak Ilham itu siapa? Ya, saya bilang tuh Ria dan Ilham lagi ngomong live di tempat saya, ya. Terus Pak Ilham baru aja minta duit ke gua, ya. Tadi sore, wah kakak, gua screenshot ya chat dari Ilham. Ya, ini chat dari Ilham.
Dia minta 3,5 juta ya kalau dibilang Bu Mantu nih ya. Nih ya. Di mana dia bilang dia minta 3,5? Oh, oh nih. Pokoknya dia baru minta duit ya. Saya lupa angka pastinya. Tak ada dibilang nggak ya? Cuma di sini ditulis teman-teman bisa lihat. Hmm, ini ya. Mohon maaf Bu, saya share data medis hasil cek darah fungsi ginjal. Ternyata ada gangguan ginjal dan dirujuk ke spesialis dokter ginjal. Ada teman yang pernah alami ini, namun ada terapi urut yang bisa memperbaiki kondisi ginjalnya. Terapisnya ya maksudnya ini ya, terapisnya juga saya kenal. Mohon maaf ya Bu, saya mohon kiranya Ibu dapat membantu saya untuk jalani terapi tersebut. Biaya terapi tersebut relatif butuh biaya cukup lumayan. Maafkan saya jika sudah lancang menghubungi Ibu, karena saya butuh pertolongan. Harapan saya Ibu dapat menolong saya. Ya, jadi ini chat dari si Ilham kepada Bu Mantu. Bu Mantu kasih ke saya. Ya, istilahnya dia mau nunjukin, lu lihat nih si Ilham aja minta tolong ke gua gitu kan. Ya, ini memang Ilham tuh minta tolong ke dia dan ada buktinya ya. Eh, saya minta lah yang ada nampak nomornya ya. Dan ini rupanya memang nomornya si Ilham. Ya di atas ini, yang ini kan nggak nampak nomornya tadi. Jadi eh, jelas bahwa Ilham itu minta minta sama Bu Mantu. Jadi waktu saya dapat WA ini, saya agak bingung ya. Ini Ilham kenapa gitu kan? Seharusnya dia nggak ada masalah dong dengan Damaris gitu kan? Karena buktinya dia masih sama Bu Mantu, siangnya minta bantuan, ya minta bantuan. Jadi saya juga mikir, wah ini kenapa gitu kan? Kenapa? Itulah saya nggak mau banyak ngomong sama si Ilham. Saya bilang ya udah silakan Anda jelaskan sendiri kenapa ya. Dan si Ilham itu dia cuman ini kok, cuman ngomong bahwa dia butuh bantuan, udah gitu, nggak ada istilahnya yang suruh dia jelekin seperti yang ditulis sama Dapur Sukacita ini ataupun dari si Paul Jang ya, menuduh bahwa kita memaksa dia atau menjebak dia untuk menjelek-jelekkan Paul Jang dan juga Damaris. Nggak ada ya. Teman-teman bisa nonton bahwa saya membiarkan orang ngomong gitu. Ya, di channel saya ini saya biarkan orang yang ngomong, bukan saya yang ngomong gitu ya. Oh iya, Ibu, silakan aja Ibu lanjut. Kita lagi ngobrol sama ada netizen tanggal 5. Jadi kita biarkan dia ngomong, baru dia ceritain tentang dirinya sakit ya, gini ya. Dia cuma ngomong itu, dia sama sekali nggak bahas Paul Jang apa-apa gitu ya. Terus kalau tiba-tiba sekarang muncul, habis itu kan habis di tempat saya, rupanya dia muncul nih di tempatnya Paul Jang ya. Dia bilang, wah cuma dapat 250.000 ya, mungkin karena rasa sakitnya itu ya, maksudnya dia lagi sakit, mau nggak mau dia harus kembali ke Paul Jang untuk meminta tolong, ya terus dibilang, wah cuma dapat 250.000, kecewa gini. Saya bingung gitu, jadi ekspektasi kamu apa gitu? Ya, ekspektasi kamu apa gitu? Ya, apakah kamu berekspektasi, oh saya dapat 1 miliar atau 100 juta lah karena saya sudah di sana gitu? Harusnya tanda tanya. Orang nggak tahu kamu juga nggak kasih bukti sakit ataupun apalah gitu ya. Cuman ngomong kamu sakit, terus saya ya udah saya taruh nomor rekeningnya, udah gitu. Ya kan balik lagi, orang mau nolong ya syukur, nggak mau nolong ya mau gimana gitu. Apa kita punya hak untuk memaksa orang harus simpati dengan diri kita, harus transfer ke kita gitu. Kita nggak bisa maksain orang gitu. Dan di sini saya ingin katakan artinya Ilham ini kacau juga gitu ya. Kacau juga. Jadi dia mau di Islam dapat duit, ya terus dia pingin si Paulnya ngasih duit juga gitu. Dua-dua orang seperti ini yang, aduh saya nggak bisa ngomong ya. Ya, orang seperti ini yang kacau sekali gitu. Dan biarkan teman-teman yang menilai lah. Ya, teman-teman sendiri yang menilai orang seperti ini bagaimana. Ya, saya sama Bu Mantu langsung bilangin, Bu Mantu saya nggak ada apa ya, nggak ada ngomong. Kamu nonton. Saya bilang sama Bu Mantu, kamu yang nonton sendiri aja. Jadi jangan ada fitnah gitu kan. Jangan ada fitnah. Kamu nonton sendiri. Siapa yang ngomong dan ada nggak saya maksain orang ngomong gitu. Ya, baik itu Bu Ria, ya, baik itu Ko Alengso, baik pun Amin Wijaya dan yang lain-lain ya. Terus ada Bang Jack juga. Apakah ada saya paksa mereka harus ngomong gini-gini atau saya arahkan? Enggak, saya cuma bertanya, ya kenapa? Ada apa? Terus ini yayasan apa gitu kan? Terus mereka yang jelasin sendiri gitu, ya. Jadi saya cuma menjadi tempat untuk mereka ngomong, ya, untuk menjadi wadah, wadah mereka untuk menyampaikan. Ya mungkin mereka menganggap kalau di tempat mereka kan yang dengar sedikit, jadi mereka butuh tempat atau butuh panggung yang lebih besar, audiensnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Ya udah saya cuma memberikan panggung gitu. Tiba-tiba saya yang diserang habis-habisan ya, karena dianggap
memberikan panggung. Ya, dia bilang, kenapa kamu terima mereka? Loh, orang mau cerita mau gimana gitu. Ya, orang mau cerita ya saya biarkan. Gitu kan. Kalau Bu Mantu dan teman-teman Paul Jang juga mau ngomong ya silahkan. Ya, saya sampai bilang sama Bu Mantu, ya udah Bu Mantu jelasin juga gitu kalau enggak. Ya, tapi kan Bu Mantunya yang nggak mau jelasin, orang-orang mereka yang nggak mau jelasin. Kalau saya sih apa ya, cuman menyediakan tempat, ya, cuman istilahnya kayak reportase aja gitu. Kita kayak wartawan saja kan. Dari awal udah saya bilang kita ini lebih kayak berita gitu. Ya, kita cuman berita, kita dengar apa itu yang kita sampaikan. Ya, bukannya kita tambah-tambahin atau aneh-anehin. Ya, bahkan ada beberapa informasi yang kita tahu kita nggak mau sebarkan karena kita anggap masih belum saatnya ya. Ada beberapa juga informasi yang saya udah duluan dapat, tapi saya nggak pernah mau ngomong duluan gitu. Ya, biarkan nanti dari mulut orang lain yang duluan ngomong ya. Karena nggak baik juga kalau kita yang ngomong, nanti orang bisa nganggapnya berbeda-beda. Terus yang masalah Ilham ini ya saya juga bingung gitu. Dia ini maunya apa gitu kan? Maunya apa gitu? Ya, tiba-tiba muncul di channel HMC ya hanya untuk minta segitu, untuk minta bantuan dia ya udah gitu kan. Ada yang bantu syukur, nggak ada ya udah. Memang ekspektasinya apa? Terus kalau dia memang dari awal berharapnya sama Paul Jang ya silakan gitu, nggak ada masalah. Ya bagus juga dong kalau Paul Jang bisa bantu dia atau orang-orang yang ada di tempat dia kerja ya, di tempat dia pelayanan gitu kan. Ya itu ya. Terus masalah dia sama Alengso ya, dia bilang, wah Alengso bilang harusnya jangan digaji dong orang yang pelayanan gini gini gini. Saya nggak tahu lah itu internal mereka ya. Semua orang punya sudut pandangnya masing-masing. Kadang-kadang memang orang kalau bilang pelayanan itu biasanya nggak dibayar ya, sama kayak kita misalnya pelayanan di gereja itu nggak dibayar kecuali kita full timer karyawan gereja. Nah, kalau karyawan gereja itu dibayar ya, full timer dia benar-benar kerja kerja untuk gereja tuh. Jadi karena dia kerja untuk gereja tuh kan dia jadi nggak bisa kerjain yang lain. Tapi kalau cuman pelayanan artinya kan dia bukan ini ya, bukan seperti orang kantoran yang setiap hari harus beberapa jam ngurusin gereja itu atau ngurusin pelayanan itu ya. Kalau sambilan kan cuman ya paling seminggu berapa kali, istilahnya pun sambil-sambilan aja, dan dia ada pekerjaan utama jadi biasanya nggak masalah ya. Tetapi di sini yang ingin saya garis bawahi, teman-teman bisa nilai sendirilah karakter si Ilham ini biar jangan ada fitnah ya. Silakan dicek di video kita apakah ada saya maksain dia ngomong ya seperti yang disampaikan oleh Paul Jang ini. Kadang-kadang saya bingung nih, Paul Jang minta kemana-mana dia ngomongnya ya. Maksudnya nipunya itu kelihatan kali gitu ya, dustanya tuh kelihatan kali. Jadi kita nggak pernah ada maksa orang ngomong, dan semua tuh orang yang ngomong sendiri ya. Saya nggak pernah mau mengintervensi orang punya omongan ya. Paling kita cuman supaya pembicaranya ini terarah, saya memberikan pertanyaan biar nggak melebar kemana-mana ya. Tujuannya supaya jangan nyasar kemana-mana, karena nanti kalau dibiarkan orang ngomong kadang-kadang bisa lari kemana-mana gitu kan. Jadi itulah yang terjadi ya. Teman-teman bisa cek videonya di HMC saat Ilham datang ya, apa saja yang Ilham bicarakan kalian bisa nonton ya di channel HMC. Dan dia cuma jelasin tentang sakit dia ya, dia cuma jelasin tentang sakit dia dan orang simpati gitu kan, kasihan ya gitu kan ada sakit gitu-gitu. Terus ya udahlah saya bilang saya taruh nomor rekeningnya ya, saya taruh nomor rekeningnya. Tapi memang jujur saya memang cuman taruh saat live itu. Setelah live itu saya nggak taruh karena memang saya agak bingung gitu dengan Bang Ilham ini ya. Pertama dia nggak ada ngomong secara pribadi ke saya. Yang kedua saya dapat informasi dari Bu Mantu bahwa dia baru minta duit juga kan sama Bu Mantu, sehingga saya bingung gitu ya. Kita kan kalau ada orang yang nggak kita kenal tiba-tiba seperti ini, tentu saja kita kan jaga jarak ya, jaga jarak. Jadi saya nggak mau nanti banyak teman-teman Muslim istilahnya udah bantu, begitu dengar Ilham melakukan seperti ini kan kecewa ya. Sama seperti inilah, saya nggak tahu siapa yang transfer ke Ilham ya, karena nggak ada yang kabari juga. Intinya kan dia bilang, oh ada 250.000 lah ya, terlepas benar apa enggak 250, intinya ada dia bilang ya. Dan bisa kalian bayangkan, ya teman-teman bisa bayangkan perasaan orang yang udah ngasih itu. Tiba-tiba kita udah ngasih ini dengan tulus, tiba-tiba kita dibilang mau menjebak dia, mau menjebak dia dengan datang ke channel HMC, suruh jelekin Paul Jang di mana gitu. Ya, coba dicari deh, jangan ngomong itu nggak ada bukti gitu. Kapan kita suruh dia ngomong jelek-jelekan Paul Jang? Ada nggak kita suruh dia menjelekkan Paul Jang? Nggak ada. Silakan dicari buktinya lah ya. Jadi saya juga bingung lihat orang-orang gini gitu kan.
Dia nggak mikir apa, walaupun mungkin 250.000 bagi dia kecil gitu kan, bagi dia mungkin kecil atau apalah gitu, untuk biaya pengobatan dia mungkin memang besar gitu, karena sakitnya juga lumayan sakit parah gitu. Tapi apa nggak dia pikir orang yang udah ngasih duit ke dia, ya, itu juga pasti akan kecewa gitu kan, mendengar ternyata kayak, ah cuman seginilah gitu kan. Ini ibarat kita kayak bantuin orang nih, ada orang misalnya ya, minta sedekah, terus kita kasih nih, ya 2.000. Dia bilang, ah cuman 2.000, ya cuman 2.000 bukan 10.000, pelit gitu. Coba bayangin kalian ngasih duit, kasih sedekah ke orang, tiba-tiba yang kalian kasih itu tiba komplain kayak gitu. Kan sakit hati juga yang dengar kan. Ya, janganlah gitu. Dapat pun berapa ya syukuri gitu. Ya. Berapapun orang kasih, mau itu 1.000, 2.000, 5.000 gitu kan, sekecil apapun gitu. Dia sudah memberi gitu. Kita nggak tahu ya. Bisa jadi dia memberi dalam apa ya, kesukarannya juga gitu. Bisa jadi dia juga butuh uang, dia sedang butuh uang dan dia uangnya pas-pasan gitu. Tapi dia tetap memberi loh. Ya. Orang yang luar biasa tuh bukan yang memberi dalam kelimpahan. Orang yang luar biasa adalah dia bisa memberi saat dia juga kekurangan. Ya. Kalau kelimpahan, oke lah dia bisa beri gitu. Tapi dalam kekurangan dia masih bisa memberi, itu luar biasa. Itu luar biasa gitu. Ya, saya punya satu kalimat yang menjadi salah satu kalimat favorit saya ya, di mana kalimat tersebut ya atau nasihat tersebut adalah eh, yang luar biasa itu bukan orang yang memberi saat dia kelebihan, tapi yang kekurangan. Kenapa? Karena orang tersebut ya tahu bagaimana rasanya susah. Ya. Jadi saya membantu orang bukan karena saya kelebihan, tapi saya tahu bagaimana rasanya nggak punya uang, nggak punya segalanya gitu ya. Kita bantuin orang karena itu. Kita pernah atau kita bisa merasakan posisi dia. Kalaupun kita nggak pernah ada di posisi itu, minimal kita punya empati, ya kita punya rasa gitu kan. Aduh, bagaimana kalau saya yang ada di posisi dia? Ya. Kita kalau bantu orang kita mikirnya gitu. Bagaimana kalau kita yang ada di posisi dia? Bagaimana itu? Jadi bantulah orang. Itulah kenapa saya senang gitu ya. Kalau ada hal-hal yang tentang membantu-membantu ini boleh hubungi saya ya. Saya berkali-kali bilang, kalau bisa saya bantu pasti saya akan bantu. Ya, kalau kalau saya sanggup pasti saya akan bantu. Kalaupun enggak, mungkin kita akan sama-sama cari jalan lah. Minimal kita akan carikan jalan, carikan solusi bagaimana yang terbaik. Tapi kalau kasusnya Ilham ini kan saya nggak tahu sama sekali ya. Dia WA saya pun nggak ada, ya. WA saya nggak ada. Setelah selesai live itu pun nggak ada WA, nggak ada ngomong apa-apa. Sampai sekarang saya juga nggak kenal sebenarnya dia siapa gitu ya. Sehingga saya bingung gitu. Tiba-tiba ngomongnya ke Paul Jang, wah pelit sekali orang Islam gitu kan. Yang lucunya narasi yang dibangun oleh Paul Jang, wah parah orang Islam gitu kan, pelit gitu. Loh di mana gitu? Ya, orang Islam ini membantu tepat sasaran gitu. Mereka ya kalau rumah ibadah yang gini-gini bantu gitu. Kalaupun ada yang sakit pasti dibantu, tapi dengan catatan jelas dulu ini siapa gitu. Ya, jangan nanti yang dibantu ini rupanya malah orang yang sukses atau orang yang kaya atau cuma niatnya mau menipu. Kan kita mencegah, ya mencegah. Jangan nanti banyak lah sekarang soalnya modus-modus yang aneh-aneh ya. Itu yang coba kita cegah sih. Ya, jadi aneh sekali saya lihat si Ilham ini. Teman-teman saja yang nilai lah ini bagaimana karakter orang yang mau mendapatkan uang dengan seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu lah. Ya, saya nggak mau berprasangka buruk. Saya pikir ya bisa jadi dia lagi panik lah. Ya, karena kan sakitnya tuh sampai kena ginjal ya. Ditulis ke Bu Mantu, udah sampai kena ginjal, mungkin sakitnya parah. Ya, orang udah apa ya, lagi down ya. Orangnya lagi down, lagi kesusahan sehingga dia pikir ya udahlah kemanapun bisa mencari ya bisa mendapatkan bantuan saya datangi gitu kan, walaupun ya mungkin belum sepenuh hati tapi dia coba ya, dia coba mungkin dalam keputusasaannya. Jadi kita harus maklum juga orang kalau udah putus asa ya semua juga bisa dilakukan. Yang penting jangan kita desak gitu ya, jangan mentang-mentang oh orang ini udah dalam kondisi putus asa gitu kan, dalam kondisi yang benar-benar menyedihkan kita peralat dia, jangan ya. Dan kita nggak pernah mau peralat orang yang seperti itu, kasihan gitu. Ya nggak boleh, dosa itu. Jadi nggak pernah kami memaksakan Ilham untuk ngomong, silakan. Ya kalau kalau nggak percaya silakan suruh dia buktikan gitu ya. Ada nggak kami ngomong ke dia untuk supaya dia menjelek-jelekkan Paul Jang atau ada WA-nya atau ada bukti ya kalau kita ada ngomong seperti itu ke dia. Ya, silakan dicek. Jadi nggak ada ya. Itu dia yang ngomong sendiri dan dia cuma ngomong tentang sakit dia murni tanpa ada pergi embel-embel mengatakan bahwa
Paul Jang beginilah, Damaris beginilah, nggak ada. Ya, sama sekali nggak ada. Dan ya mungkin itu aja ya, teman-teman aja yang ambil kesimpulan. Saya cuma memberitahukan siapa ini si Ilham ya. Tadi saya udah kasih lihat juga chatting yang dia buat kepada Bu Mantu, dan Bu Mantu sendiri udah ngomong ya, 3 jam yang lalu dia baru minta duit sama saya soalnya ya. Pas hari kejadian itu, pas live itu, 3 jam sebelumnya dia udah duluan minta uang kepada Bu Mantu. Ya, jadi mungkin Bu Mantu ini memang sosok yang sering membantu teman-teman Kristen ya. Jadi dianggap karena dia yang paling sering bantu ya, si Ilham nih ngomong ke dia gitu kan. Mana tahu bisa dibantu sama si Bu Mantu ini. Ya, itu aja sih dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.